Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ya. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, PMI atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, gimana puasanya? Tetap lancarkan. Jadi kali ini saya ingin bacakan berita yang mana berita ini berasal dari Taiwan ya. Jadi silahkan buat semuanya juga yang mau nge-share sebanyak-banyaknya, silahkan ya share. Dan siapapun itu yang tahu tentang hal ini boleh komen di bawah sini ya. Silahkan di sharing ya beritanya pemirsa. Jadi minggu ini tanggal 10 bulan 5 adalah Hari Ibu Taiwan. Seorang siswi SMA Taipei First Girl High School sedang mencari ibu Indonesianya atau pekerja migran Indonesia yang merawat dia di masa kecil. Teman-teman, apakah Anda mengenal ibu yang bernama Dwi? Saya kasih lihat ya pemirsa fotonya. Tolong bantu dia menemukan ibu Indonesia yang dirindukannya. Teman yang hilang boneka beruang. Ini tentang ulang tahunku yang pertama. Pada waktu itu orang tua saya terlalu sibuk sehingga mereka memutuskan untuk menyewa pengasuh dari Asia Tenggara untuk merawat ketiga anaknya. Kebetulan itu datang dari Indonesia ya, PMI ya. Sejak itu setiap saya membuka mata, orang pertama yang saya lihat adalah Dwi. Dia selalu menggendongku ke sebuah kursi, membiarkanku membuat susuku sendiri sebelum dia menambahkan air mendidih. Mengepang rambutku, membawaku ke taman, diam-diam membelikanku marshmallow. Mohon maaf ya pemirsa, ini tulisannya nggak begitu jelas. Yang orang tuaku larang makan terlalu banyak. Bahkan mengajariku lagu dan bahasanya, jadi bahasa Indonesia seperti itu. Bagiku dia sudah seperti ibu keduaku. Selama dia di sisiku, aku selalu merasa nyaman, bahkan lebih dari nyaman. Suatu hari dia kembali dari liburan dan membelikan saya boneka beruang sebagai hadiah ulang tahunku yang keempat tahun ya pemirsa. Saya sangat senang hingga saya memeluk bonekanya sambil melompat-lompat, berteriak di rumah dan berterima kasih padanya. Seminggu kemudian saya bangun dan melihat orang tua saya di rumah, tetapi Dwi tidak ada. Saya berjalan mengelilingi rumah tetapi tidak dapat menemukannya. Saya duga dia keluar untuk membeli beberapa barang dan pulang terlambat. Tetapi orang tua saya kemudian memberitahu saya kontrak kerja Dwi sudah selesai. Jadi sudah habis kontrak ya pemirsa. Jadi dia harus kembali ke Indonesia. Takut membuatku sedih, Dwi meminta orang tuaku untuk tidak memberitahu tentang kepergiannya dan kembali dengan diam-diam. Aduh, sedih banget pemirsa beneran. Setelah mendengar berita itu, saya bergegas ke kamar saya, memeluk boneka beruang dan meratap. Waduh, sedih banget pemirsa, bener-bener sedih banget nih. Bagaimana mungkin dia meninggalkan saya tanpa sepatah kata pun? Sudah 4 tahun saya benar-benar bergantung padanya. Dia adalah sahabat saya, orang yang paling mengenal saya, dan bahkan seperti ibu kedua saya. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Saya menangis sangat kencang sehingga akhirnya tertidur di pelukan orang tua saya. Ketika saya bangun, saya menemukan sehelai kain di boneka beruang saya. Di sampingnya ada catatan yang ditulis dalam bahasa Cina. Aku mencintaimu, begitu ya pemirsa tulisannya. Boneka beruang itu telah bersama saya selama 15 tahun. Waduh, dari umur 4 tahun ya.
Wah, sampai sekarang 15 tahun beranjak dewasa, saya tidak punya petunjuk untuk berkomunikasi dengan Dwi selama ini. Terkadang hal-hal tentang dia dan memori kita muncul dalam mimpiku. Kami sering bertemu di mimpi, tetapi keesokan paginya ketika aku bangun menyadari bahwa kami tidak bisa bertemu secara langsung. Selalu membuatku melankolik, ya begitu ya pemirsa. Saya hanya ingin tahu apakah dia juga memikirkan saya. Semoga dimanapun dia berada, dia sebahagia seperti saat kita bersama. Aku sedih pemirsa bacanya, ya Robi. Oh, saya tidak berani berharap banyak, tapi mungkin suatu saat nanti jika ada keajaiban, saya ingin mengungkapkan betapa aku mencintainya dengan kata-kata yang diajarkan kepadaku. Aku cinta kamu. Jadi si anaknya ini waktu kecil selalu diajarkan sama Mbak Dwi ini, katanya bahasa Indonesia, aku cinta kamu, seperti itu. Aku sedih banget pemirsa, bener-bener sedih. Ini adalah artikel yang saya tulis di awal tahun ini. Setelah saya menulisnya, saya sering menangis dan sangat ingin mendengar kabar dari Dwi. Tetapi saya tidak tahu apa-apa selain namanya dan boneka beruang itu. Mencoba mengingat kembali wajahnya, saya dan keluargaku menggeledah seisi rumahku saat tahun baru dan akhirnya menemukan satu-satunya foto ini ya, foto kita. Saya tahu betapa sulitnya ini. Setelah 15 tahun mencari seorang di antara 7,8 miliar orang, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi saya ingin mencoba untuk mencari tahu tentang kabar tentang dia dimanapun berada, dan apabila memungkinkan semoga kita bertemu kembali. Nah, itu dia pemirsa. Jadi puisi ini ditulis oleh salah seorang anak majikan yang merindukan yang mengasuhnya dari kecil ya. Kebetulan si mbaknya ini Mbak Dwi yang berasal dari Indonesia, seperti itu. Nah, ini fotonya, siapa tahu di antara kalian ada yang kenal, mohon komen di bawah sini ya. Nanti saya konfirmasikan ke yang bersangkutan ya, ke yang membuat berita ini. Nanti saya akan konfirmasikan ke sana. Jadi ini sudah 15 tahun yang lalu begitu ya. Waduh, walaupun si anaknya ini cuma dirawat selama 4 tahun ya, tetapi memorinya subhanallah banget ya. Sampai sekarang beliau sekolah SMA ya, SMA di Taiwan, masih ingat begitu kepada orang yang mengasuhnya, merawatnya sejak kecil. Bayangkan, sekarang dia sudah SMA. Aku sedih banget, benar-benar sedih pemirsa. Karena apa? Kalau majikan kita baik ya, majikan kita baik, anak yang kita rawat baik, dan kita setulus hati menjaganya, merawatnya, pasti kita akan tumbuh ya dalam hati nurani kita, bahwa menganggap orang yang kita rawat itu adalah saudara kita sendiri, seperti anak kita sendiri begitu ya. Pastinya akan merawat dengan setulus hati, dan si anak pun akan merasakan kasih sayang kita seperti itu, dan akan tumbuh ya, rasa sayangnya kepada kita itu akan tumbuh seperti itu. Sehingga jika berpisah,
pasti ada kesedihan yang mendalam. Saya dulu pernah merawat anak juga ya. Job saya itu dari pertama di Hong Kong itu ngerawat anak selalu ya, anak sekolah. Dan yang pertama itu dulu masih kecil SD sampai lulus keluar SD, dan yang sekarang ini juga dari SD sampai sekarang sudah SMP begitu. Jadi wajar lah ya kita di majikan lama seperti itu, majikan baik, kita bekerja dengan tulus, dengan ikhlas. Jadi ada rasa kasih sayang begitu ya antara majikan dan PRT-nya, ataupun antara kita dan majikan dan anak majikan seperti itu. Sehingga waktu perpisahan itu karena tidak tega mungkin ya ini si mbaknya, sehingga tidak ngasih tahu dulu sama anaknya. Tahu-tahu anaknya bangun, si mbaknya udah nggak ada seperti itu ya. Aduh, bisa kebayang. Dan seandainya, dan banyak ya, bukan seandainya, banyak saya melihat para pahlawan devisa juga yang berpisah dengan majikannya yang baik begitu, anaknya sudah lengket, sudah baik begitu, sehingga waktu pisahan itu menahan tangis yang benar-benar tidak bisa dibendung lagi ya, sampai nangis terus begitu ya, pisahan sama majikan karena si mbaknya itu mau pulang ke Indonesia langsung begitu, nggak bekerja lagi ke luar negeri seperti itu. Dan mudah-mudahan yang di Indonesia juga di sini saya tidak mendapatkan alamatnya si mbaknya ini ya, berasal dari mana, karena udah 15 tahunan ini, sudah lama banget ya. Seandainya ada ya alamat rumahnya di Indonesia, mungkin bisa dilacak ya pemirsa seperti itu. Cuma di sini namanya Mbak Dwi seperti itu. Mudah-mudahan dari kisah nyata ini ada manfaatnya buat kita semua, menambah wawasan juga buat kita semuanya. Dan buat sahabat Pelangi Hidup, tolong doakan selalu ya saudara kita, sesama kita, seperjuangan kita, mereka yang mendapatkan masalah begitu ya, dalam hal apapun itu, doakan semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik seperti itu. Dan yang mau mudik ya, yang mau mudik ke Indonesia, yang sudah finish kontrak begitu ya, atau ada hal lainnya sehingga harus pulang ke Indonesia, saya doakan semoga selamat sampai tujuan, sampai kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu dengan keluarga masing-masing seperti itu. Semangat terus buat buruh migran Indonesia. Mudah-mudahan kita pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya barusan kalau saya nangis pemirsa, bener-bener ini sedih banget ya begitu. Dan ini menyentuh banget ya, karena saya sendiri merasakan seperti itu, karena saya juga jaganya itu jaga anak ya di dua kontrakan, 3 kontrakan ini selalu jaga anak sekolah seperti itu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya seperti itu. Dan saya doakan juga buat sahabat-sahabat pahlawan devisa yang mempunyai majikan yang tidak baik, saya doakan mudah-mudahan ya sama Tuhan itu diketuk hatinya begitu ya, disadarkan hatinya sehingga baik ya kepada kalian semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Pemirsa tahu nggak, di depan saya ini pemirsa, lihat si mbaknya yang lagi apa ya, lagi angon ini pemirsa, guguk, lihat guguknya gede banget ya. Tuh guguknya gede banget tuh, segede gitu ya, lihat. Wah. Gede banget bener-bener, waduh kayak beruang. Halo tuh pemirsa, halo.